Heboh video polisi Israel dorong wanita Palestina paksa Muslim akhir sholat di Masjid Al-Aqsa. Meski tidak ada serangan konflik antara Israel dan Palestina masih terjadi hingga saat ini, sejumlah negara pun mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan ke Palestina. Seruan damai itu pun tidak didengar oleh Israel pada Minggu 18 Juli 2021 kemarin. Komplek Masjid Al-Aqsa diserbu oleh polisi Israel. Melansir Al Jazeera, polisi Israel meluncurkan gas air mata dan peluru baja berlapis karet ke jemaah di Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel disebut mengusir jemaah muslim di komplek masjid untuk membuka jalan bagi para pengunjung Yahudi di salah satu tempat paling sensitif dalam konflik Palestina-Israel. Pengusiran semena-mena yang dilakukan polisi Israel itu bahkan menjadi sorotan lantaran sejumlah oknum tega berlaku kasar pada wanita. Seorang jurnalis asal Australia, C.J. Werleman, membagikan sebuah video yang merekam aksi kekerasan polisi Israel pada wanita Palestina. Dalam video yang diunggah sang jurnalis terlihat seorang polisi Israel mendorong wanita muslim berbaju hijau. Sang wanita hampir tersungkur ke tanah. Sang perekam pun sampai berteriak karena syok melihat kejadian tersebut. Wanita yang didorong pun sempat protes pada polisi Israel dan terlihat beradu argumen. Seorang tentara Israel mendorong seorang wanita Palestina dari belakang setelah memaksanya untuk mengakhiri sholat di Masjid Al-Aqsa untuk memberi jalan bagi pasukan pemukim Yahudi, ujar Werleman dalam cuitannya. Werleman juga memprotes pihak Facebook yang tidak menayangkan video ketidakadilan tersebut. Ia menganggap Facebook mendukung Israel dan melindungi Israel secara penuh. Cuitan Werleman itu pun menuai pro dan kontra dari warganet. Banyak pihak yang membela Israel, namun banyak pula yang membela wanita muslim Palestina tersebut. Sementara itu, otoritas Palestina menyebut Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi akibat serangan mereka di komplek masjid. PA juga mengklaim bahwa kunjungan Yahudi ke wilayah Palestina sangat provokatif dan menyebut sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas. Pihak Israel pun membantah dan mengklaim pemuda Palestina lebih dulu melemparkan batu ke lapangan terbuka. Suriah tembak jatuh rudal-rudal Israel di Aleppo. Sistem pertahanan udara Suriah dilaporkan berhasil menembak jatuh sejumlah rudal Israel di atas wilayah provinsi Aleppo. Serangan rudal Israel itu ditargetkan terhadap posisi Garda Revolusi Iran yang mendukung rezim Suriah dan sebuah pabrik senjata. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa 20 Juli, serangan rudal Israel itu terjadi pada Senin 19 Juli malam waktu setempat. Pada Senin 19 Juli, sekitar pukul 23.37 waktu setempat, musuh Israel melancarkan serangan udara ke arah tenggara Aleppo, menargetkan posisi-posisi di area Al-Safira. Demikian laporan kantor berita Suriah Sana News Agency yang mengutip sumber militer Suriah. Pertahanan udara kita mencegah rudal-rudal itu menembak jatuh sebagian besar rudal, imbuh laporan itu. Ditambahkan Sana News Agency bahwa dampak kerusakan akibat rudal-rudal Israel itu masih dalam penafsiran. Pasukan oposisi Suriah menyebut serangan udara itu menargetkan pangkalan Garda Revolusi Iran dan sebuah pabrik senjata sebagai kelanjutan atas serangan Israel terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan militer Israel selama setahun terakhir. Pemerintah Suriah tidak pernah mengakui bahwa serangan semacam itu ditujukan pada aset-aset Iran di Suriah yang sebelumnya disebut hanya terbatas pada sejumlah penasehat militer. Namun beberapa sumber militer Suriah menyebut Iran memiliki kehadiran yang kuat di Suriah termasuk pasukan elit Garda Revolusi di pangkalan udara
Queiris yang berjarak 30 km dari kota Al-Safira. Secara terpisah, kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights menyebut rudal-rudal Israel itu jatuh di dekat pusat penelitian kajian ilmiah di Al-Safira, menghancurkan sejumlah pangkalan dan sebuah depot senjata yang digunakan kelompok pro-Iran. Menurut Syrian Observatory for Human Rights, belum ada laporan korban jiwa akibat serangan rudal itu. Diketahui bahwa sejak konflik Suriah pecah tahun 2011, Israel secara rutin melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah yang sebagian besar menargetkan posisi pasukan Iran dan Hizbullah asal Lebanon, juga pasukan pemerintah Suriah. Namun otoritas Israel jarang mengkonfirmasi serangan-serangannya ke Suriah, meskipun militer negara Yahudi itu menyebut telah mengenai 50 target di Suriah tahun lalu tanpa menjelaskan secara detail. Bulan lalu serangan udara Israel di wilayah Suriah bagian tengah menewaskan 11 tentara dan milisi pro-rezim Suriah. Serangan udara ke Suriah pada pekan ini menjadi yang pertama sejak pemerintahan Israel dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennett. Sebelumnya, Bennett berjanji akan mempertahankan kebijakan pendahulunya untuk menangkal ekspansi militer Iran di Suriah. Yordania protes pembubaran jemaah Palestina di Al-Aqsa oleh tentara Israel. Tentara Israel menggunakan kekerasan untuk membubarkan jemaah dan demonstran Palestina dari komplek Masjid Al-Aqsa pada Minggu pagi, 18 Juli waktu setempat. Israel juga dituduh membiarkan lebih dari 1.000 ekstremis Yahudi memasuki kompleks Al-Haram Al-Sharif, seperti dikutip dari Arab News Senin 19 Juli. Diketahui bahwa komplek Al-Haram Al-Sharif di mana Masjid Al-Aqsa berada juga dianggap sebagai situs suci oleh warga Yahudi yang menyebutnya sebagai Temple Mount dan diyakini menjadi lokasi dua kuil Yahudi pada era Alkitab. Anggota pasukan pertahanan Israel dianggap gagal menghentikan para ekstremis Yahudi untuk berdoa di situs suci itu yang melanggar perjanjian sejak lama yang melarang warga Yahudi berdoa di dalamnya. Tentara-tentara Israel juga dilaporkan menembakkan granat kejut dan gas air mata ke arah tempat suci bagi umat muslim, menyebabkan banyak jemaah yang terluka dan memicu kerusakan pada situs tersuci ketiga bagi umat muslim tersebut. Dalam tanggapannya atas pembubaran jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa, Kementerian Luar Negeri Yordania mengirim surat protes resmi kepada Israel. Yordania juga meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran dan provokasi serta menghormati status quo terkait komplek Masjid Al-Aqsa. Untuk menghentikan pelanggaran dan provokasi, menghormati status quo, sejarah dan hukum, menghormati kesucian masjid dan kebebasan beribadah, dan menghormati wewenang Departemen Wakaf Yerusalem dan urusan Masjid Al-Aqsa.